Hari Minggu, Bapak Inang Pemuda Jemaat yang terkasih, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya damai sejahtera menguasai akal dan pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan, memahami, dan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita ikuti dalam hati kita. Saya akan membacakannya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang melihatnya dalam hati. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini ditulis oleh Rasul Petrus. Sebelum menjadi murid Yesus, ia bekerja sebagai penjala ikan bernama Simon. Setelah ia dipilih Yesus menjadi salah seorang dari 12 murid, Tuhan Yesus menamainya Petrus, yang berarti batu karang. Nantinya ia akan menjadi salah seorang pemimpin gereja Kristen. Surat yang kedua ini ditulisnya pada masa menjelang kematiannya. Pada masa itu Roma dipimpin oleh Kaisar Nero, pemimpin yang membunuh orang-orang Kristen dengan sangat kejam. Jemaat Tuhan banyak dicekoki ajaran-ajaran yang ingin menyesatkan iman mereka tentang Yesus Kristus. Mereka dibuat ragu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu, Petrus ingin menegaskan kepada mereka status mereka sebagai umat Allah. Petrus menuliskan surat ini dengan tujuan supaya warga jemaat semakin mengenali Allah melalui pengenalan akan diri dan kasih Yesus Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan mereka. Dalam bagian pengantar atau salamnya, Petrus menyampaikan harapannya kiranya Allah memberi berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah
kepada seluruh umat yang mengenalinya dalam Kristus Tuhan. Kata pengenalan dalam bahasa Yunani disebut sebagai epignosis. Kata ini disebut 3 kali oleh Petrus dalam khotbahnya. Artinya pengenalan akan Allah itu adalah hal yang sangat penting bagi orang Kristen yang sejati. Wilayah Yunani di mana Rasul Petrus melayani sangat menjunjung tinggi yang namanya pengetahuan atau gnosis. Dalam kebijaksanaannya, Petrus menyampaikan pesan ajaran bagi mereka bahwa hidup Kristen adalah pengenalan, pengetahuan akan Allah, epignosis. Pengenalan yang benar akan Allah menghasilkan hidup yang berharga, hidup yang bernilai dalam kehidupan orang Kristen. Pengenalan akan Allah itu sendiri merupakan anugerah dari Allah. Tuhan Allah yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Dengan demikian Allah memberikan jaminan bahwa umat yang percaya mendapat bagian dari kuasa ilahi yang menyelamatkan, yang membedakan umat dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Allah menyelamatkan umat yang mengenalnya dari nafsu duniawi yang membinasakan. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa ada banyak nafsu duniawi yang membinasakan. John McLean mengungkapkan dalam bukunya mengenai situasi gereja dengan letak keras dalam sebuah gambaran bahwa gereja sering berada dalam dualisme. Kita tidak hidup dalam suatu pusat, tapi dualisme dalam kehidupan kita. Digambarkan dalam buku itu, dalam gereja intinya adalah Kristus, tapi kehidupan umat dikuasai oleh yang namanya ego. Artinya kita beribadah, hari ini menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan penyembahan kepada diri sendiri. Tidak mengikuti keinginan Allah, tapi mengikuti keinginan diri sendiri. Ada beberapa orang yang katanya menyembah Tuhan, tetapi tidak mengenal Allah yang sejati. Tanpa sadar dia bukan menyembah Tuhan, tapi dia menyembah diri sendiri, egonya sendiri. Kalau ditanya kepada pribadinya, dia masih bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Saya ada sebuah ilustrasi mengenai hal ini. Suatu kali ada seorang pria, katakanlah namanya si Polan. Ia datang ke tukang cukur atau barber shop. Lalu sambil bercukur mereka bercakap-cakap. Si Dento, tukang cukurnya berkata, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa banyak terjadi pembunuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa tidak ada yang membela saat ada orang baik yang mau dibunuh? Kenapa ada aniaya? Kalau Yesus itu benar-benar berkuasa, kenapa semua ini diizinkan terjadi? Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Kenapa ada yang ada di istana yang mewah, ada yang ada di bawah kolong jembatan? Kalau Tuhan adil, kenapa ini semua terjadi? Di manakah Tuhan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sedang dilontarkan di tengah-tengah dunia saat ini. Kalaulah Bapak Ibu atau mungkin pemuda bertanya seperti ini, apa jawabannya? Mungkin kita akan menjadi ragu dengan Tuhan. Mungkin kita bertanya, saya juga bingung, saya bukan maha tahu, dan lain sebagainya. Selesai cukur, Pak Polan pulang, lalu dia melewati sebuah lorong. Di sana dia melihat seorang yang orang gila. Dia berantakan dan rambutnya panjang sekali. Tiba-tiba ada hikmat dari Tuhan diberikan kepada si Polan. Lalu dia buru-buru kembali kepada Dento yang cukur tadi dan bilang, aku tahu jawaban dari pertanyaanmu. Lalu Pak Polan mengajak Dento si tukang cukur ke lorong tadi dan dia mengatakan,
Lihatlah orang gila itu. Aku nggak percaya ada tukang cukur di dunia ini. Kalau di dunia ini ada tukang cukur, kenapa orang itu rambutnya panjang dan tidak ada yang cukurnya? Lalu Spirito menjawab, ya jelas dong. Gimana aku mau mencukurnya? Dia nggak mau datang ke tempatku. Dia nggak mau datang untuk minta dicukur. Lalu si Polan menjawab, nah, karena kamu nggak mau datang sama Tuhan, makanya kamu nggak tahu kalau Tuhan itu ada. Mungkin karena orang itu gila, makanya dia nggak tahu di sini ada tukang cukur. Kamu bilang kalau ada Tuhan, kenapa ada pembunuhan, kenapa ada kemiskinan, kenapa ada penyakit dan sebagainya. Saya mau tanya, kamu pernah datang kepada Tuhan nggak? Bento menjawab, nggak pernah. Kalau kamu nggak pernah mencari Tuhan, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Tuhan? Kalau kamu nggak bertemu dengan Tuhan, bagaimana kamu mau tahu Tuhan itu ada? Sama seperti orang gila tadi yang rambutnya panjang tak dicukur karena dia tidak pernah datang kepada tukang cukur. Bapak Inang, jemaat terkasih, kita sering mencoba menilai Tuhan dengan pandangan kita yang terbatas. Kita mencoba mengerti Dia dengan cara kita. Dalam masa penyebaran virus corona ini juga, kadang ada saja yang bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Kenapa Tuhan tidak menolong kami? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan jeritanku? Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Jemaat yang terkasih, ada sebuah ilustrasi mengenai pertolongan Tuhan. Suatu kali banjir Jakarta sudah sampai di atas genteng. Lalu ada seorang bapak namanya Budi berdoa dan menjerit, Tuhan, tolong selamatkan aku. Dia menjerit dan berdoa di atas genteng minta pertolongan. Setelah berdoa, tiba-tiba ada seseorang yang naik perahu, yang naik kapal kecil, naik sampan kecil, melintasi Budi, menyuruh dia untuk naik karena air sudah semakin tinggi. Tapi Budi tidak mau. Dia bilang dia mau tunggu pertolongan Tuhan. Lalu kira-kira 15 menit kemudian datang tim penyelamat memakai perahu motor. Ayo, naik ke sini, banjir makin tinggi. Orang dalam perahu itu mengajak dia naik ke perahu. Tetapi Pak Budi tetap tidak mau. Aku mau menunggu pertolongan Tuhan. Kemudian air semakin tinggi dan melintaslah sebuah helikopter turun dari atas, menurunkan tangga tali. Tim helikopter berteriak, Pak, ayo cepat naik, banjir akan makin tinggi. Tapi Pak Budi bersikeras, tidak, saya mau tunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya Pak Budi mati dan ketemu Tuhan. Dia komplain sama Tuhan karena Tuhan tidak menolong dia. Dia berkata, saya sudah berdoa menjerit, saya sudah sungguh-sungguh berdoa, kenapa Tuhan tidak tolong? Lalu Tuhan menjawabnya, aku menolongmu. Pak Budi bertanya lagi, mana buktinya? Tuhan bilang, sampan kecil itu aku yang kirim. Yang kedua, perahu motor itu aku yang mengirim. Yang ketiga, malah aku kirim helikopter untuk menolongmu. Lalu Budi terpelongo, masa iya itu dari Tuhan? Ternyata Pak Budi berpikir, maunya ditolong Tuhan dengan caranya, maunya dia itu Tuhan menolongnya, membuat dia terbang dan dipindahkan ke tempat yang aman. Itu baru pertolongan dari Tuhan. Tapi cara Tuhan menolong bukan seperti yang dia pikirkan. Jemaat yang terkasih, kita seringkali begitu. Kalau tidak seperti yang kita mau, berarti bukan dari Tuhan. Kita suka pakai sudut pandang sendiri. Kita tidak mau buka pikiran kita bahwa ada sesuatu yang alamiah,
dan itu adalah pertolongan dari Tuhan. Juga sering terjadi dalam hubungan sosial, dalam suami istri, orang tua dengan anak, dengan tetangga, dengan teman sekerja, dengan teman satu gereja dan sebagainya. Barangkali antara suami istri ada yang mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu cinta padaku, seharusnya sebegini, seharusnya begini. Padahal cara pasangannya itu mencintainya berbeda dengan yang dalam pikirannya. Jemaat yang terkasih, Tuhan punya cara untuk mencintai kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita, tapi kita suka mau mengatur Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang ada dalam pikiran kita. Akhirnya kita meragukan Tuhan. Waktu kita meragukan Tuhan, disitulah kita mudah sekali disesatkan. Kita kembali pada Petrus 2. Sebagai utusan Tuhan, Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Rasul Petrus juga mengingatkan 7 hal kepada orang Kristen, yaitu supaya orang Kristen yang beriman hidup dalam ketekunan berbuat baik. Selain hidup baik, kita juga perlu menjadi orang yang berpengetahuan, terus mau belajar menambah pengetahuan. Kita juga perlu menjadi orang yang mampu menguasai diri, bisa mengukur diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu, hidup sesuai dengan kemauan Tuhan, dan dilengkapi dengan kasih sayang terhadap saudara-saudara seiman, ditambah lagi dengan kasih sayang terhadap semua orang. Dengan demikian, Petrus mengatakan bahwa hidup kita akan menjadi giat dan berhasil, dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki hal-hal seperti itu akan menjadi orang yang picik, yang tidak mengingat lagi bahwa dosa-dosanya telah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tidak ada kata setengah-setengah dalam menjalankan 7 hal tadi dalam kehidupannya. Karena itu, Petrus memberikan nasihat agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kata sungguh-sungguh berarti melakukannya dengan sepenuh hati kita, tidak asal-asalan atau tidak main-main. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha tidak dengan kekuatan sendiri untuk melakukan firman Tuhan, tetapi kita tetap mengaitkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada Tuhan sang sumber firman itu. Jemaat yang terkasih, bila kita kaitkan dengan epistel bacaan kita pada hari ini dari Zefania 2 ayat 1-3, firman Tuhan mengatakan, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang kepadamu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari keberkahan Tuhan. Jemaat yang terkasih, khotbah Nabi Zefania menekankan ajakan untuk bertobat. Allah akan menghukum manusia atas keberdosaannya, tetapi penghukuman bukanlah akhir dari segalanya jika kita mencari hadiratnya. Hukuman bukanlah akhir dari segalanya ketika kita mau melakukan keadilan dan kerendahan hati, agar kita terlindung dari murka Allah.
Nabi Zefania menekankan supaya umat bangkit meninggalkan dosanya. Ia mendorong umat supaya bergerak mencari Allah, mencari keadilan, dan mencari kerendahan hati. Tindakan mencari Allah benar-benar laksana pada saat kita betul-betul mencari keadilan dan mencari kerendahan hati dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai refleksi Bapak Bina dan Pemuda Jemaat Tuhan, juga anak-anak sekolah minggu, pada masa sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan, terutama dengan beraneka persoalan kehidupan yang dihadapi dan terasa kian berat dan menakutkan. Firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita untuk bisa bersabar dalam situasi yang membebani ini. Kita memakai kesabaran Tuhan sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Hal yang Tuhan kehendaki dari kita semua adalah supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Dalam minggu Judika ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah. Kita punya Allah yang mencintai kita lebih dari siapapun di dunia ini. Kita boleh memanggilnya, Luluroham au alai Jehovah, adililah aku, hakimilah aku, ya Tuhan Allah. Firman Tuhan selalu menunjukkan betapa Tuhan itu baik. Ia tidak ingin kita terus hidup dalam kebinasaan. Oleh karena itu, dalam minggu Judika ini kita diingatkan kembali untuk selalu berdoa, untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk meminta kekuatan dan penyertaan Tuhan agar kita mampu menunjukkan sikap hidup yang adil dan benar. Sehebat apapun dan sekuat apapun godaan dan pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, orang yang setia dalam Tuhan, orang yang setia dalam iman dan berharap pada Tuhan, pasti akan memperoleh kebaikan dan kemurahan-Nya. Orang yang setia kepada Tuhan pasti akan tampil beda dari orang lain. Tak satu pun yang bisa kita banggakan Bapak Bina selain Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita diubahkan melalui firman-Nya, kita dipulihkan dalam firman-Nya. Selama kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, hidup kita pasti akan lebih penuh dengan syukur. Mari kita gunakan masa social distancing ini dengan baik. Kita isi waktu kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, untuk introspeksi diri, untuk mencari Tuhan, untuk menjalankan keadilan dan menegakkan kerendahan hati. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Semoga Tuhan cepat memulihkan keadaan bumi kita. Dan jangan takut, jangan khawatir, tangan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami. Biarlah sejak minggu Judika ini, iman kami semakin teguh untuk bersatu kepadamu, untuk memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kami, khususnya dalam menghadapi ancaman penyebaran virus corona ini. Engkau yang menolong kami. Ya Tuhan, untuk memutus penyebaran virus ini, kami berupaya menjalankan kebijakan pemerintah kami untuk melakukan pembatasan sosial. Kami menjauhi kerumunan dan menjaga jarak dari orang lain. Bahkan kami mengadakan ibadah bukan di gereja kami, melainkan di rumah kami masing-masing. Berilah kami hikmat ya Tuhan, untuk tetap merasakan kuasa-Mu dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Terimalah ibadah kami Tuhan jadi ibadah yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, rakyat masyarakat
Indonesia, bahkan masyarakat seluruh dunia dan dalam proses perawatan dan penyembuhan akibat penyakit corona ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Engkau memulihkan mereka. Kiranya Engkau memberikan hikmat sehingga mereka bersabar dan memperoleh kesembuhan. Kami juga mendoakan para petugas di barisan terdepan, yaitu para medis, dokter-dokter, perawat yang telah bekerja keras. Jagalah mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dan mereka juga tetap sehat, tetap kuat. Ya Bapa kami di surga, kami juga mendoakan pemerintah kami supaya dapat mengatasi penyebaran virus ini. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat kami, seluruh majelis jemaat, seluruh full-timer. Kiranya Engkau juga menguatkan, menjaga, memulihkan keadaan kami semua. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa, dalam doa kami ini yang kami panjatkan,